apakah benar orang semua udah percaya sama Tuhan? Banyak banget yang nolak mereka juga, yang kayak ya kan lu nanyanya gini kan banyak orang nggak suka, nggak ngomong ini orangnya baik semua orang seneng sama mereka juga enggak, karena kan nggak nyaman ya kan ditanya-tanya begitu. Buat gua ya ada something yang special ya, karena gua ya bisa dibilang gua mengenal Tuhan lah ya, lebih mengenal Tuhan, lebih mungkin mindsetnya berubah gitu dari fellowship. Dari fellowship ya. Mungkin bisa dibilang kayak lu encounter kayak mungkin lebih ke arah, gue suka tadi kata-kata yang challenge gitu, karena lu di challenge terus kan. Ya memang kadang-kadang yang susah itu konsistensinya juga sih. Tadi kan biasa di challenge. Nah, untuk membuat culture Jadi itu, biasanya iya itu kan susah. memang sulit sekali. Nah, makanya itu memang nggak umum. Benar. Ya waktu kita balik ya, maksudnya gua lah, waktu gua for good dan lain-lain. Tapi lu sama yang anak-anak yang lain juga kan? Iya beberapa. Akhirnya ada beberapa itu ya kebetulan akhirnya join di kita juga Di sih. kita ya kan? Iya, Ya, karena ya tadi ada backgroundnya yang bukan Kristen. Oh. Akhirnya mereka ini dan nggak punya church kan. Maksudnya temen gue itu, ya dia tadinya bukan Kristen gitu. Oh. Akhirnya dia ketemu Tuhan di sana. Ya dia balik nggak ada church, ya dia kesini. Karena ya kebetulan kan dia nanya-nanya kan, dia di mana ya, kebetulan tinggalnya di Muara Karang. Ya udah kesini aja. Gitu, dia for good duluan. Jadi waktu dia for good duluan terus gue for good, ya akhirnya barengan dan ada beberapa temen yang lain yang dari sana juga yang non Kristen juga actually gitu. Jadi iya, nah kita coba juga buat culture itu ya memang agak sulit. Jadi culture challenge itu ya yang susah itu, kadang-kadang challenge kan ya umumnya ya kalau di sini kan emang nggak terlalu dibiasain ya. Benar. Gitu. Karena kan ya itu personal orang lah, atau enggak kita siapa misalnya gitu kan. Ya udah yang challenge hamba Tuhan aja deh, atau enggak majelis aja, atau enggak yang bagian ini aja yang lebih berhak men-challenge kira-kira gitu. Tapi kan kalau namanya culture kan kita sehari-hari harusnya, maksudnya kita emang menjalani kehidupan sebagai Kristen, akhirnya kan itu menjadi topik pembicaraan yang umum harusnya kan, kira-kira ya teorinya gitu lah. Nah ini gue cari contoh ya challenge yang agak unik. Maksudnya ke gua, ya, bisa ke gue nggak, bisa dipraktekin nggak? Oh enggak, ini maksudnya cerita yang maksudnya gue cerita di challenge itu yang sampai segitunya gitu. Nih contoh nih misalnya, pas gue di sana waktu itu kan gue ya tadi ya ada mobil itu ya. Nah mobil gue ini ceritanya pernah kebalik literally kebalik begitu. Intinya teman gue yang pinjam. Jadi ya ini another story tapi kita nggak fokus sana lah. Prinsipnya roommate gue pinjam, akhirnya lagi hujan terus dia kecelakaan. Tapi dianya ya nggak apa-apa ya. Tapi mobil gue literally kebalik. Itu hebat juga sih ya, dia masih dilindungi Tuhan lah. Dia benar-benar nggak kenapa, agak scratch sedikit doang gitu. Nah abis kebalikan itu, nah gini ceritanya, mobil gue itu 2 pintu dan 2 orang doang gitu. Ya tapi jangan dianggap ini hedon ya. Di sana itu mobil murah-murah, harga setengah dari Indo, dan gue beli second, jadi ini bukan hedon. Just in case dulu nih. Ya pokoknya prinsipnya gitu, dua orang. Dan nah pada saat itu kan terus nggak ada mobil nih ceritanya gitu kan. Ya roommate gue gantiin lah gitu, digantiin. Terus kan gue mau cari lagi dong pengganti mobil kan. Nah gue di challenge untuk ganti mobil. Jadi gue ya karena namanya itu kan kapan lagi kan, di Indo kan susah lah mobil 2 pintu ya kan, kita mau lah. Di sana kan umum, di sana umum Honda Civic juga ada yang 2 pintu gitu loh. Mobil 2 pintu tuh umum sekali. Ya intinya gue mau mobil 2 pintu supaya yang kapan lagi gitu lah. Nah terus gue di challenge sama temen gue ini. Dia bilang gini, bro, lu kan dulu mobil lu 2 pintu, nah lu nggak bisa serve orang. Nah ini di challenge beneran sampai balik gitu kan. Nah ini gue kayak, nggak bisa serve orang, kenapa itu mobil gue, kenapa gue harus mikirin orang gitu kan. Nah sekarang lu ada kesempatan ganti mobil nih, lu kenapa nggak ganti yang 4 pintu dan yang luas? Kalau perlu lu beli SUV lah atau apa, supaya lu bisa serve orang, lu bisa ngangkat barang, jadi nggak lu doang yang di-serve. Dia ngomong sampai begitu. Jadi lu nggak lu doang yang di-serve, tapi lu sekarang kesempatan nih, mungkin ya dalam kejadian ini gitu ya, Tuhan mau lu ambil kesempatan buat bisa ya serve orang gitu lewat mobil. Itu kan gue sampai kayak,
ini sesuatu yang gue nggak pernah mikir gitu. Sejak kapan kita beli mobil mikirin orang gitu kan, duit gitu kan, orang wajarnya gitu kan. Itu sampai dilema. Dan akhirnya cerita itu bukan cerita itu ya, maksudnya secara in general nggak cuma dia ngomong begitu. Jadi the whole fellowship, bukan the whole fellowship ya, beberapa orang ya yang ini ya tanya lagi ya, tapi nggak yang datang ujuk-ujuk lu mau ini ya, nggak kayak gitu. Jadi mereka halus, maksudnya emang concern sama spiritual kita gitu, sama the way kita tuh memutuskan sesuatu gitu. Jadi emang concern. Jadi ya udah, kamu kenapa? Ya 2 pintu sih memang nih emang susah ini, tapi ini ada kesempatan kan, coba lu inget-inget. Nah sampai gitu, misalnya dulu nih lu pas dateng gitu kan, lu kan bayangin tuh ada kita yang jemputin, terus kita bisa anterin kemana rame-rame gitu kan, kita retret pergi bisa ada mobil. Nah sekarang lu mau nggak begitu? Jadi nggak di guilt trip juga, enggak. Maksudnya lu mau nggak gitu? Apakah ini lu bisa ambil nih kesempatan gitu loh, buat lu ya exercise gitu, surfing and loving gitu kan. After all the theory yang lu merasa lu ngaku udah Kristen, kembali kan kira-kira gitu kan. Maksudnya ya after ini kan ya ini mungkin Tuhan mau pakai gitu loh. Nah, hal kayak gitu tuh. Nah maksud gue ya kembali ke sini ya, akhirnya gue beneran beli mobil 4 pintu, serius. Bentar. Okay. Ini mungkin karena gini, that question itu kalau dibilang absurd, iya, absurd banget gitu. Tapi at that time, lu menggumulkan itu nggak? Sangat menggumulkan akhirnya. Sebelum mereka nanyain? Oh enggak lah, enggak. Sebelumnya justru kan gue udah, wah kesempatan nih ganti mobil baru. Iya, maksudnya wah gue punya pilihan lagi nih gitu kan. Iya. Gue udah pasti gue tuh 2 pintu udah bener-bener udah nyari-nyari gitu. Udah sampai nyarinya udah begini. Pokoknya yang gue mau lah, kira-kira yang gue mau dengan budget yang ada gitu lah. Iya. Nah akhirnya dengan challenge itu ya gue berubah, yaitu after ya sebulanan begitulah. Lu akhirnya gumulin gara-gara questions mereka gitu. Iya. Kan? Jadi maksudnya akhirnya ya udah mau beli 4 pintu. Itu absurd banget sebenarnya. Tapi itu makes me think gitu, kayak sebenarnya challenge itu kayak gimana? Ya kan? Karena tadi bilang challenge itu salah satu culture yang nggak ada di sini. Karena bilangnya itu kan privasi orang, jangan gini-gini lah kayak gitu. Bahkan tujuan challenge people aja juga kadang-kadang bisa beda-beda kan. I think Anda kan kalau challenge lu itu kayak tadi bilang concern sama spiritualitasnya dia. Artinya apa? Kasih. Anda kan kalau lu challenge people with love, mungkin apa yang dikeluarin itu ya mungkin kata-kata bisa diperbaikin kali ya, atau nggak diindahin gitu, atau nggak lebih smooth gitu ya. Cuma kalau kita challenge dengan hati, oh karena gue concern sama hati lu, karena gue sayang sama lu, gue pengen lu bertumbuh secara spiritualitas. I think itu jadi poin yang sangat-sangat indah sebenarnya. Iya. Dan itu yang important karena tadi itu ngomongin challenge ya. Takutnya orang bilang kayak, oh berarti kita bisa dong asal challenge ketemu orang langsung dihajar-hajar. Enggak gitu guys. Iya. Jangan kayak gitu. Betul. Kan sebetulnya ini kan cerita gue. Tapi kan sebetulnya kalau kita harus realistis ya, challenge ini juga comes-nya itu at the very end gitu loh. Udah di belakang-belakang baru kita challenge, enggak di awal-awal. Udah deket dulu baru challenge dong. Kayak lu nggak deket lu main challenge juga. Iya, kayak ya lu siapa dan lu bahkan nggak kenal. Nah justru part yang lebih susahnya itu ya yang sebelum-sebelumnya. Iya kan? Invest waktunya. Nah itu yang memang ya di Indonesia suka jadi alasan lah ya. Wah macet lah, waktu susah, sibuk, apa udah keluarga, bla bla bla. Ya at some point kita bukannya salah-salah, emang harus ngerti juga ya, gue juga sering pakai itu sebagai alasan gitu. Cuma kalau kita iyalah ya itu umum lah ya, tapi kalau kita kembali ke mindset ya sebetulnya kita bisa pakailah semua waktu gitu lah, maksudnya ya makanya di fellowship gitu kan ya, kita berupaya, ini kalau gue pribadi ya, berupaya konsisten. Misalnya kalau kita sudah komit, contoh misalnya kita komit small group, waktu small group, waktu fellowship, ya kita komit, harus ada konsistensi gitu. Dan setelah konsistensi kan itu kan waktu yang memang kita tuh ibaratnya kita mau buat orang lah gitu bahasanya ya, kita waktu ini ya udah gue coba buat ya buat orang lah, bukan ini ya gitu. Jadi ya dari situ ya mudah-mudahan bisa ya akhirnya ya invest waktu lah panjang. Yang tadi temen gue ini yang gue tadi sempat singgung-singgung dikit gitu, ya bukannya cuma sebulan sekali dia nyariin hangoutnya gitu, seminggu sekali tuh kita ada hangout. Jadi
secara nggak ya maksudnya kan kita awal-awal kan diajak makan ya kita oke lah, tapi orang ini kan intentionally, paham kan? Maksudnya Iya, iya, iya. kalau enggak susah kan, kalau enggak kan ya kayak kita pertemanan biasa ya kalau sempet. Nah ini kan Kalau sempet, susah ya. kadang-kadang begitu. Nah ini memang kita harus concern, bukan ya kita concern untuk well-being ya karena kan ujung-ujungnya ya kalau gua agak mikirnya maksudnya gua merasa pada saat itu lah ya, dalam konteks itu pada saat itu fellowship ini ya beberapa orang yang emang terbeban ya, yang memang menjalaninya mungkin mereka tuh memang juga punya sense of urgency untuk bawa orang ke Tuhan. Karena itu kan, karena kan kalau enggak nih ngapain gitu kan? Kayak Maksudnya lu gak ada orang yang mau kasih effort. iya, lu jujur. buat temenan Bener. banyak banget yang nolak mereka juga, yang kayak ya kan lu nanya gini kan banyak orang nggak suka. Itu banyak gitu. Nggak ngomong ini orangnya baik, semua orang seneng sama mereka juga enggak, karena kan nggak nyaman. Ya kan ditanya-tanya begitu. Terus yang kita misalnya kelabing dikit ditanyain. Ya bukan ditanyain, cuma maksudnya dicoba untuk digali gitu loh. Ya kan orang nggak nyaman. Tidak menegur dengan keras, tapi gitu. cuma nanya doang. Iya, Gitu misalnya sampai belanjaan, misalnya kalau kita banyak belanja kenapa bukan ditanyain ya kita ini ya, maksudnya sekali lagi bukannya kayak kok lu belanja, nggak kayak gitu, maksudnya oh habis belanja, iya. Baik banget tuh Jadi belanjaan kayak gini. enggak nyinggung begitu juga. Jadi pertamanya tuh ngenal orang dulu gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia kenal, oh kamu ternyata orangnya suka belanja ya gitu. Belanja apa ya sih? Oh gitu-gitu. Terus akhirnya udah belakangan misalnya ke involve dan lain-lain, misalkan baru tentang giving, ya kan. Nah ini kan akan connect, ngerti nggak lo maksud gue? Oh pas tergantung pembahasan fellowshipnya gitu. Nggak juga pembahasan, maksudnya lu dari kenal orang, misalnya gue kenal lu. Oke. Awalnya kan kita kenal dulu, misalnya lu tadi lah topiknya misalnya tentang lu hobi shopping misalnya gitulah, Oke. hedon gitu, Oke, gua ya hedon. kan. Terus. Kan di awal kan kita temenan, ya kan. Maksudnya gue mengenal lu dulu nih. Oh lu ternyata hedonnya segini. Oh lu sukanya beli ini. Oh lu gini dan lain-lain. Oh lu kenapa? Apa yang membuat lu hedon? Lu biar keren kah? Biar apa? Pokoknya kenal dulu, semua kenal. Kan perjalanan kan. Bahkan kadang-kadang lu mau belanja, udah gue temenin lah. Gue pengen tahu kan. Ini apa Belanjaan sih? lu apa aja sih, Iya gitu. ini apaan sih? Kok lu bisa happy banget sama belanja gitu kan? Gue mau coba relate gitu loh. Jadi pertamanya segenuine itu. Jadi tanpa agenda kan kita, maksudnya agendanya bukan agenda ya, maksudnya kita emang mau kenal, mau temenan gitu. Nah tapi sampai akhirnya kan perlu ada truth-nya. Kan pertemanan itu nggak bisa cuma pertemanan, ngerti kan? Harus ada truth gitu. Nah begitu itu muncul, karena udah deket berani diomongin. Nah contohnya misalnya nih, terus kita pernah lihat, lo kok lu bisa sangat hedon ke diri lo, tapi lo kok ke giving nggak ada, misalnya gitu nih. Kan itu kan bisa aja balance dong, kan boleh aja ya nggak? Lu misalnya ya lu lu back spending tapi giving lu juga bahkan lebih gede, misalnya lu diberkati lah. Ya. Kan itu wajar-wajar ya. Nah, Wajar-wajar, tapi ya. yang aneh itu kan kalau lu misalnya banyak belanja sendiri tapi giving lu kayak minim sekali. Ini kan berarti ada pertanyaan nih sebetulnya. Mindsetnya apa sih di balik itu? Wah. Iya kan? Sebenarnya kan Tuhan ngajarinnya misalnya apa gitu kan? Kan Tuhan nggak pernah ngajarin foya-foya. Misalnya buat diri sendiri kan semuanya kan untuk keluar, untuk keluar kan jual harta lah apa, ya itu contoh-contoh zaman itulah ya maksudnya. Tapi prinsip yang ditekankan itu kan bahwa kita other centered gitu, bukan self centered. Nah pada saat momen truth itu harus dikemukakan karena sudah dekat, jadi ya bisa. Nah itulah fellowship yang gue dapatkan lah di situ. Wah, gitu. okay. Dan itu yang mengubah lu banget ya? Iya, yang mengubah ya cara pikir itulah, maksudnya oh ya ternyata fellowship ini ya importance-nya itu, dan secara Christianity ya secara orang Kristen ya begitu gitu loh. Jadi kita bukan sekedar ya teori terus kita ngomong sama orang berdebat tentang teologi gitu kan, misalnya ya Tuhan begini dan ini, tapi lebih ke personal. Karena kan ujung-ujungnya ya tadi misalnya yang lu bilang, apakah benar orang semua udah percaya sama Tuhan? Nah itu sebetulnya itu kan pertanyaan yang ya gue juga dalam hati kecil gue ya mungkin banyak gitu loh orang yang ke gereja rutin tapi sebetulnya ya apakah mungkin kita nggak ngomong percaya atau Tuhan lah ya mungkin, tapi mengenal Tuhannya mungkin
belum terlalu banyak lah atau nggak interested lu kenal Tuhan lebih gitu misalnya gitu sih. Atau mungkin ya bisa jadi kayak karena rutinitas, karena Iya. disuruh dan macam. Iya. I think menurut gua itu important question ya untuk kita bahas dan kita pertanyakan ke diri kita sendiri sih untuk hal itu. Dan andai kan kalau ada orang lain nih yang mempertanyakan itu bisa jadi trigger, dan menurut gua challenge itu oke banget. Tapi menurut lu sendiri nih, kayak andai kan kan banyak nih orang-orang yang kayak di gereja. Gua nggak tahu di gereja kita atau nggak ada ya, tapi just saying aja di gereja nih mereka itu prefer bilang kayak fellowship nggak penting lah kayak gitu. For example ya, gue nggak tahu sih ada yang mikir gini atau nggak, tapi kemungkinan ada, dan gue pernah dengar lah beberapa yang kayak gitu. Dia bilang kayak fellowship nggak penting lah kayak gini. Yang penting kan kita ke gereja aja, gue cuma butuh firman Tuhan kayak gitu. Gue cuma datang di kebaktian umum, gue pulang, that's it kayak gitu. Menurut lo orang-orang seperti ini itu ada nggak yang mesti lo encourage ke mereka? Atau mungkin kayak, gue nggak mau bilang tentang pandangan untuk orang ini ya, cuma mungkin kayak lo bisa minta apa sih kayak insight kali ya ke mereka itu gimana, kayak apa sih yang supaya encourage mereka untuk bisa berfellowship. Karena satu sisi kita gereja kita juga lagi ada CC ya, kita juga banyak fellowship ya di nurture group. Habis itu nanti kita juga bakal develop lagi untuk melatih para pemimpin lain untuk bisa bawa fellowship juga gitu kan, satu grup kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang nggak mau join ini gimana menurut lo? Oke. Bukan menurut lo, sorry, yang insight yang bisa kasih ke mereka, sorry. Ya gue sih percaya sebetulnya ya memang nggak harus juga sih orang ikut fellowship. Oke. Karena gini, fellowship itu kan bisa di mana aja. Maksudnya nggak harus fellowship yang terdaftar gitu loh. Tapi yang lebih penting itu adalah kan mereka ini udah, yang tadi yang pertanyaan lu itu lah, misalnya udah kenal Tuhan atau enggak dan udah percaya atau enggak gitu kan. Okay. Dan mau nggak hidupnya misalnya sesuai lah. Maksudnya lebih mengenal Tuhan, akhirnya mengubah hidup. Kan itu yang lebih penting nih. Sarananya kan barulah bisa di fellowship, bisa di mungkin di pelayanan yang lain, atau bahkan di kebaktian umum bisa. Nah justru yang harus ditanyakan atau yang di-challenge ya orang-orang yang sadar. Misalnya lu tadi bisa sadar akan itu, misalnya sadar keberadaannya orang-orang yang ini kan harus dari sadar dan mempertanyakan kan, aduh bisa apa nih kita gitu kan. Nah sebetulnya kan gereja kita yang tadi udah kasih wadah-wadah itu kan. Nah cuma memang culture dan keberanian kita untuk melaksanakannya ya itu. Jadi kan ya kita BCC, seminar. Kalau buat kita lebih ngerti terus ya juga bukannya nggak bagus gitu. Tapi kan tujuannya kita kan harus keluar. Ya sebenarnya kadang-kadang keluar pun nggak perlu jauh-jauh. Ya tadi gue bilang, dia di gereja kita ini ya banyak orang gitu. Kan alangkah bagusnya ya ini kalau kita ngomong ideal-ideal gitu ya. Ya artinya ya orang-orang yang di fellowship, orang-orang yang lu kan juga mungkin punya pelayanannya di mana, punya gengnya di mana gitu kan. Punya small group. Nah, small group ini ya akhirnya karena punya kebiasaan itu, otomatis ketemu orang di KU atau di mana ya akan mau coba invest waktu gitu. Kita nggak ngomongin kayak in general ya, wah kayak mau semuanya. Tapi paling nggak ya udah temen misalnya lu KU3 gitu, duduknya di sana. Lu tahu nih di depan lu nih setiap kali dia mulu nih. Tapi dia kayaknya datang pulang gitu kan. Nah, lu punya beban gitu. Nah, berani nggak nih invest waktu tadi gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya ya hal-hal, bukan hal kecil, itu justru hal besar ya. Invest waktu untuk bener-bener, belum dia nolak. Ya kan? Kalau dia nolak, lu mau konsisten nggak? Paling nggak ya mungkin ya dengan cara-cara gimana atau apa gitu kan. Ya sampai betul-betul mungkin dia nggak inilah, ya udah gitu kan. Kan kita nggak bisa maksain orang sama kita. Mungkin ya yang lain bisa nanti lebih cocok sama dia. Nah udah deket ya ujung-ujungnya biasanya ya lu kalau di mana juga dia mau ikut lu. Nggak salah. Ya kan temen. Ya kan, misalnya ya lu atau enggak misalnya dia punya di mana ya lu memang udah deket sama dia dan oke, ya kan lu juga bisa juga sama dia misalnya di mana gitu. Gitu, jadi ya gue bilang lebih ke kita pribadi masing-masing aja sih, bukannya kita saran buat mereka, justru kitanya berani atau enggak. Karena kita di sini sebenarnya wadah untuk melengkapinya menurut gue sih sebenarnya udah banyak banget gitu loh. Seminar lah, apalah gitu kan. Tapi culture ya kita nggak bisa expect tiba-tiba culture ya, memang harus dari pribadi-pribadi aja sih. Kita nggak usah expect wah kok
misalnya majelis kok yang ini nggak begitu sih, ya udahlah, kan itu kan pribadi ya. Kok kita misalnya merasa ini yang important dan kita tadi misalnya kalau gue merasa metode ini yang kena buat gue kan, ya kan gue biasa menjalani hal yang sama. Kadang-kadang orang mungkin ketemu Tuhannya dari KKR, jadi dia sukanya ngajak orang KKR, ya kan nggak salah juga gitu. Ya masing-masing punya metode lah, dan ujung-ujungnya ya sama-sama kenal Tuhan. Oke, tapi itu ada satu interesting point sih. Tadi mungkin gue lagi mengubah mindset gue, lagi podcast sama lo, lagi ngobrol kayak gini, gue lagi tengah-tengah gue berpikir terus kan. Dan I think one point yang bisa kita lihat itu di mana gereja kita itu kasih wadah kayak gitu. Tapi kita kasih wadah doang kayak gitu. Habis itu kayak guys datang, kita ada ini, kita ada seminar, kita ada apa, datang. Udah that's it kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tadi kan gue pertanyaan ke lu, gimana nih untuk mereka ini yang kagak mau ikut fellowship segala macam, apa nih ya, apa saran buat mereka? Sebenarnya bukan merekanya yang harus dikasih saran, tapi kitanya yang kita ada awareness, ada orang-orang seperti ini, orang yang lagi struggle, yang mungkin lagi tanda petik ya, sebenarnya gue nggak percaya Kristus, tapi gue disuruh sama orang tua gue ya datang ke gereja, atau karena gue disuruh aja sama pacar gue datang ke gereja, ya gue karena keris aja kayak gitu. Mana orang-orang ini itu harusnya kita rangkul, orang-orang ini yang kita bilang kayak ministryin ya kita bilang. Kalau dulu di artiso kita bilang personal ministry ya. Ya benar-benar kita datang ngajak ngobrol dia, question kayak lu kenapa, what are you thinking gitu. Kenal dia. Jadi temen lah. Jadi temen. Bener-bener ya jadi temen dia dulu. Genuinely pengen kenal gitu. Genuinely care sama dia karena gue pengen kenal lu gitu. Dan dari kenal itu malahan di situ baru kita masuk kayak gimana kayak di gereja ini what do you seek gitu, faith-nya kayak gimana, spiritualitasnya kayak gimana, dan dari situ baru kita bisa melihat kayak orang itu dibentuk. I think sesuatu hal yang mesti kita ubah ya, bukan ke kenapa sih orang-orang nggak datang ke seminar kita, kenapa sih orang-orang nggak datang ke acara ini acara itu kayak gitu, tapi lebih bertanya questionnya ke kita gitu, kita para pelayan Tuhan udah dua apa, ya gak sih? Kita udah nganggul siapa? Mungkin gue pengen kali ini gue pengen challenge nih. Oke. Andai kan kalau lu bisa challenge untuk orang-orang di gereja kita nih. Challenge apa yang lu bisa kasih ke mereka sekarang? Orang-orang di gereja nih maksudnya yang sekarang aktivis gitu. Aku sih semuanya lah. Karena nggak mesti aktivis juga kan sebenarnya. Oke. Ya kan? Karena gue merasa satu sisi kita punya hati untuk melayani itu bukan untuk para aktivis. Karena orang-orang mikir selalu mikiran kayak tadi lu bilang, udah datang ke gereja aja pas nanti pendetanya doain. Tugas misional seperti itu enggak hanya ditaruh kepada para hamba Tuhan, tapi kepada kita semua. Karena kita semua punya pastoral heart sebenarnya kan. Kita bisa missionary mereka, bahkan ministry mereka secara personal ministry gitu. Nah, lu bisa nggak kayak challenge mereka apa gitu, kayak satu question atau whatever, gimana caranya lu challenge mereka lah. Gue nggak tahu sih cara lu challenge orang kayak gimana. Gue pengen tahu lu gimana cara challenge mereka. Bisa takutnya agak lebar, agak general, tapi ya gue coba aja kali ya. Coba ya. Ini pandangan gini sih. Pertama, ya berarti kalau ke gereja itu kan berarti paling nggak dia mengklaim lah dirinya Kristen, ya kan, paling gak nih yang kau kan. Nah, ya gue akan menjelasnya, coba kita semua kenal dulu nggak nih Tuhannya Kristen ini, gitu. Kita kenal nggak Tuhannya Kristen nih? Ada kemungkinan lain nggak untuk di luar kekristenan, gitu kan? Nah, ini panjang ya, jadi gue nggak jelasin, tapi stepnya gitu. Misalnya ada kemungkinan, nah kalau misalnya mereka secara hati somehow digerakkan atau somehow menyatakan gitu, iya gue sangat yakin nih Christianity the only truth misalnya gitu ya, emang jalannya gitu ya. Nah berarti kan ada konsekuensinya dari iman itu, gitu kan. Maksudnya ya iman ini kan nggak bisa kita ngomong A tapi kelakuan B gitu kan. Ya kan, itu kan jadi ya aneh. Ya kan. Nah akhirnya kalau kita misalnya itu berarti ya
challenge-nya ayo mau nggak gitu sama-sama kita lebih menjalani kehidupan atau teori-teori yang kita udah ambil. Ya baik itu misalnya kita topik hari Minggu gitu ya, misalnya nih yang masih rutin yang inilah yang emang peginya cuma hari Minggu gitu ya. Nah di topik-topik itu coba benar-benar dipikirkan dan diimplementasikan. Nah ini juga yang gue pelajari dari fellowship itu gitu. Jadi hal-hal kecil tuh kadang-kadang kita perlu diomongin lagi dan perlu ada spesifik hal yang kita lakukan gitu, apapun topiknya gitu, karena kan beda-beda. Tapi bener kita harus upayakan itu. Benar. Nah dari situ akhirnya dimanapun dia diletakkan nyamannya, itu udah nggak masalah menurut gua. Nanti dia misalnya ketemu kelompoknya, karena kan ya Christianity itu actionnya ya, nanti yang akan jadi actionnya itu kan kita sudah di love, akhirnya kita love gitu kan. Nah love itu kan kegiatan love orang kan broad, intinya love aja ya. Gue gimana love lo ya, intinya gue harus kenal lo lah ya kan. Mana bisa gue bilang gue mengasihi lo, gue love lo, tapi gue nggak kenal lo gitu. Jadi broad aja, maksudnya challenge-nya ya kita main broad dulu aja gitu loh. Intinya nih love, act of love itu banyak sekali gitu, banyak sekali act of love. Nah ya dimanapun ini ya kita praktekkan lah. Jadi itu sih challenge-nya, nggak cuma ngambil, tapi coba sedikit apapun teori yang kita punya, coba kita pikirin dan kita aktualisasikan gitu. Implementasikan gitu. Iya gitu sih. Agak general ya, tapi ya mungkin mulainya dari situ gitu sih. Karena kalau terlalu ini banyak aspeknya gitu. Misal lu di mana gitu. Oke. Nggak apa, itu bagus actually. Itu one of a good question sih. Dimana kayak lu bilang seminggu, oke lah kita bilang kita nggak usah ke fellowship, lu seminggu sekali datang ke gereja gitu. Tapi lu pas dengar khotbah lu implementasi nggak khotbahnya gitu kan sebenarnya? Lu percaya nggak Kristus itu ada atau nggak? I think itu a good question yang kita bisa pertanyakan ke diri kita semua ya gitu. Dan menurut gua next stepnya lagi, ketika lu udah kayak oh gue percaya, gue udah berusaha mengimplementasikan, questionnya itu kayak lu ada gak punya hati untuk ngerangkul orang-orang kayak gitu. Gak usah yang kayak non Kristen lah ya, ngomongin sama Kristen aja gitu. Yang mungkin dia Kristen, lu setiap kali ketemu dia menyendiri kayak gitu, lu temenin. Atau mungkin banyak orang bilang dia aneh atau gimana, lu mau gak datang sama dia, lu kayak say hi, kayak bro ngapain, mau makan bareng gak? Atau nganggap. I think itu something yang beautiful banget sih kalau kita bisa lakuin kayak gitu. Ya akhirnya kan dengan kita kenal itulah, maksudnya ya baru bisa kepikiran gitu kan. Benar, karena harus kenal dulu. Bisa punya kepikiran itu juga pasti kan ya mungkin ya Tuhan yang kasih gitu kan, kita disenggol gitu kan. Nah artinya ya kita mau atau enggak, dan juga nggak perlu terlalu idealis yang terlalu besar gitu. Maksud gua small steps lah ya. Iya, small kayak steps. kita tuh wah harusnya kan suka pakai kata gitu kan. Harusnya kalau sudah terima Tuhan harusnya begini, harusnya ya nggak bisa harusnya lah. Ya kan, maksudnya ya kita lihat yang tadi, ya kita di lingkungan mana nih kita nih, misalnya sekarang kan Antioquia wadahnya banyak banget lah ya, misalnya ada yang di badminton, di gym lah, di mana kan pasti kan kita bersosialisasi umumnya gitu kan. Nah ya kadang-kadang kita merasa Tuhan tuh mau kita kan bersosialisasi lah, maksudnya gimana sih, maksudnya menunjukkan, bukan menunjukkan ya, melakukan itulah gitu kan. Kan kita kalau dimanapun kita berada ya kita di situ aja gitu loh, nggak usah terlalu mikirnya tuh harus kayak semuanya diajak ngomong. Bener. Gitu maksudnya. Kayak tempat pelayanan lu ya sesimpel di tempat lu ditaruh iya benar, gitu. jadi nggak usah terpatok dengan pelayanan semuanya ada judulnya ya. Usher harus ikut paduan suara, harus ikut komisi, harus ikut mana, nggak harus. Jadi kita bisa approach dan bawa orang kenal Tuhan aja. Ya itu sih udah the good, real ministry itu udah good banget ya. Iya kan, dibandingkan kita komisi ratusan orang tapi nggak ada yang kenal Tuhan. Bisa kira-kira gitu. Benar, actually bener sih.
kadang-kadang gue ngerasa kayak labeling itu yang sebenarnya kayak enggak. Contohnya kayak yang nyambut orang itu mesti asyir doang. Enggak bro, lu jemaat, lu duduk sebelah lu salemin aja, say hi, good morning, happy Sunday kayak gitu. Itu udah menurut gue udah pelayanan yang apa ya? Lu bisa lakuin dengan every Sunday gitu, kayak gitu. Kayak say hi, lu lagi duduk mana? Ada yang duduk, halo, selamat datang ya, happy Sunday, ajak ngobrol or something like that. Gue itu tugas Syahsyat? No, itu tugas kita semua sebenarnya. Dan amazingly ya, yang gue agak realize dan alami dan aware ya, itu Tuhan selalu kasih orang loh. Iya kan, misalnya nih, kadang-kadang ini kalau kasus gue nih beberapa contoh ya, misalnya kita suka, contoh misalnya dulu di Artizo gitu, kayak nggak rela ninggalin Artizo, misalnya gitu kan, kayak berasanya, aduh nanti ini kok belum ada orang nih aja masih lagi begini, gitu-gitu kan, suka berasanya tuh kayak kita yang punya gitu kan. Tapi padahal kalau dipikir ya, maksudnya Artizo bisa jadi begitu dan waktu nggak ada, itu orang Tuhan tuh kasih orang terus gitu. Ya contoh misalnya di Pasuti juga ya, ya bagaimanapun ada aja gitu orang baru. Nah kan tinggal kita merespon atau enggak kan. Bener. Gitu, jadi ya nggak perlu kita terlalu juga berasanya wah ini sesuatu yang kayak gue harus keluar nih, gue harus persiapan, maksudnya enggak ya, asal kita aware dan kita mau gitu, maksudnya begitu ada nudge itu ya di senggol terus kita mau jalanin, ya itu bisa impactful gitu. Jalan aja, bener jalan aja. Actually bener sih, kayak berasa orang terkasih orang terus sih. Jangan sampai kita berasa kayak, waduh kurang pelayanan, jadi gue harus ngelajain semuanya. Ya jangan sih, jangan, capek ntar. Tentu saja banyak sedang ngalamin. Cuma kayak gitu, baik lagi kita kasih kesempatan ke orang-orang dan orang-orang itu bisa belajar juga kan dari situ. Dan kita ya jalanin aja. Yang Tuhan kasih siapa, ya kita layanin. Gitu. I think itu udah include banyak banget ya. Gila itu actually bagus banget sih. Dimana perjalanan lu di fellowship, dimana lu di challenge ya. Bahkan lu bertobatnya karena di challenge gitu. Ya ini bagian lah. Ya, one part lah. Karena personal, jadi ya ada emang hal-hal yang personal lah. Ya hal-hal yang memang kenanya ke personal, makanya jadi bisa ini ya. Actually gue lumayan mirip sih, tapi questions gue beda. Waktu itu gue lebih intelektual sih. Jadi waktu itu gue di China, gue ditanyain sama hamba Tuhan ya, kayak enggak, kita lagi semua grup ya, harus nggak penting aja, ngebahas tentang predestinasi sama free will. Gue meng-question itu terus. Tapi itu yang bikin gue men-trigger kayak, oh ternyata kekristenan itu mikirnya nggak oh ya Yesus lahir, mati di kayu salib, yaudah kita selamatin. Gak cengeng banget gitu. Tapi lama-lama ketika ditanyain konsep-konsep kayak, predestinasi, free will, kristologi, di situ gue baru mikir. Bahkan makanya salah satu yang bikin gue bertobat tuh sebenarnya bukan hanya tentang kayak gue disentuh hatinya sama Tuhan aja, tapi karena apologetika. Karena ketika gue meng-questions kayak which one is real religion kayak gitu, itu yang bikin gue kayak oke, gue search, gue belajar, gue makan a lot of things kayak gitu, dan itu yang bikin gue gue agree with this, dan gue question every day, gue dapat challenge juga sendiri gitu, dan itu menurut gue I love the challenging part. Gue sangat suka dan gue berharap a lot of people bisa experience that juga, dan experience Tuhan juga mereka. Itu important banget menurut gue. Emang biasanya ya pengalaman kita juga apply itu kan. Oh iya, definitely. Tapi memang akhirnya ya kita yang agak sulitnya memang ya kemajemukan ya. Akhirnya kan nggak semua orang ini. Jadi memang at the end of the day ya kita perlu juga generalis juga sih. Jadi ya di sisi ini ya prinsipnya kita ada center lah. Misalnya orangnya ini sukanya butuh apa? Iya kan. Kita butuh apa? Iya, masa orang suka emosional kita apologetikin nanti mental. Gue pernah soalnya. Actually gue pernah. Makanya gue sekarang gue agak regret sih. Gue agak regret juga sama teman gue yang Christian non Christian gitu lah ya. Dia tipe orang yang bukan suka diapologet, tapi gue sangat suka apologet. Jadi gue apologetin dia terus kayak gitu. Jadi kayak, bro ini kan the truth gitu. Kok lu nggak make sense kayak gitu? Kok lu nggak nangkep kayak gitu? Gue kayak apaan sih nih orang kayak gitu. Jadi gue agak penyesalan di situ sih. Tapi sekarang gue semakin dewasa, gue semakin belajar gimana kayak, oh ya, setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Dan kita, kalau kita punya pandangan understand, punya kasih ke orang itu,
kebentuk kok pelan-pelan. Dia butuhnya apa? Kalau kita sayang sama dia, kebentuk kok dia butuhnya apa gitu. Ya mungkin base gue apologet maybe ya, tapi andai kan kalau mereka butuh pertanyaan aku bisa jawab kayak gitu. Dan andai kan kalau mereka butuh pertanyaan yang kayak lebih kayak emosional, gue nanyain kenapa, what's wrong with you gitu. Jadi satu sisi itu punya relasi yang baik sama mereka itu important banget kayak gitu. Wah, thank you banget tuh, actually your sharing itu include a lot sih tentang fellowship, tentang apa ya, tentang orang-orang yang mau merangkul other centeredness itu ya. Itu sih important banget. Ya, jadi guys, kayak gini. Mungkin ini ceritanya Andri ya, gitu ya, with fellowship dengan banyak questions kayak gitu, dan banyak juga pengalaman pribadi yang sangat menarik gitu. Mungkin buat kalian sendiri nih sekarang, how you guys feel sekarang? Kalian ngerasain apa? Pertanyaan tadi nge-triggerin nggak? Pernah nggak sih kalian challenge diri kalian sendiri? Well, satu sisi itu perjalanan kalian, karena ini sekarang perjalanan Andri. Tapi bakal banyak perjalanan lain, banyak journey lain di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. So stay tune di cerita-cerita berikutnya. So, see you next time. Bye-bye.